Apa yang dibagikan oleh sebuah akun anonim di media sosial tampaknya berhasil menguras emosi dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memilih menyerang balik akun tersebut. Sunan Kalijaga terpantau tidak memberikan serangan balik tanpa mengumpulkan bukti yang ada. Berpengalaman sebagai seorang pengacara, Sunan Kalijaga bertindak seolah sedang mengumpulkan bukti untuk persidangan. Dimulai dari mengumpulkan mana saja unggahan akun anonim yang berkaitan atau terang-terangan menyinggung namanya. Mengejutkannya, gambar-gambar tersebut kemudian dicetak oleh Sunan Kalijaga dan dijadikan bahan untuk ditunjukkan di depan awak media. Sunan Kalijaga menunjukkan bukti terlibatnya seorang artis dalam kontroversi yang menyerang namanya. Pasalnya, ada akun yang diduga dimiliki oleh Dewi Persik yang terpantau memberikan likes atas unggahan akun anonim yang meresahkan bagi Sunan Kalijaga. Lebih lanjut, Sunan Kalijaga akhirnya terang-terangan menyebut nama artis yang dimaksudkan tidak lain adalah Dewi Persik. Belum selesai di sana, Sunan Kalijaga menyebut kembali nama Dewi Persik. Sang pengacara dibuat heran dengan sikap Dewi Persik yang memberikan like pada unggahan yang diklaim adalah kebodohan oleh Sunan Kalijaga. Tidak selang lama, keluhan diduga tanda kekecewaan disampaikan oleh Sunan Kalijaga kepada Dewi Persik. Sunan Kalijaga menyayangkan sikap figur publik yang tidak berhati-hati terkait apa yang di-like dan kemudian dibagikan melalui media sosial. Rasa kasihan Sunan Kalijaga dipertegas untuk mereka yang juga mengenal Sunan Kalijaga dan menjadi followers di media sosial milik Dewi Persik. Tentu saja apa yang di-like Dewi Persik di media sosial akan muncul di beranda milik para followersnya. Di sisi lain, satu di antara berita mengenai Sunan Kalijaga yang di-like Dewi Persik adalah mengenai uang 5 miliar rupiah. Sebelumnya, Sunan Kalijaga dituding menerima uang tersebut setelah menjadi kuasa hukum Dr. Oki Pratama. Keluhan yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga ini kemudian turut menyita perhatian publik. Apalagi banyak yang menduga bila sahabat klien Sunan Kalijaga tidak lain Nikita Mirzani tidak memiliki hubungan yang akur dengan Dewi Persik. Tidak heran bila kemudian terpantau beberapa komentar dari netizen yang budiman. Sunan Kalijaga siap mengajak Dewi Persik untuk makan bersama. Hingga pada kalimat yang disampaikan, Sunan Kalijaga menyinggung mengenai pembodohan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sumpah ini tuh bener-bener receh banget ya. Kalian dengerin ya, ini bener-bener receh. Nah, jadi ceritanya ini Pak Sunan Kalijaga ini ya, pengacaranya Dr. Oki ya, kalian tahu ya. Nah, ini mengunggah instastory yang seperti ini, kartu tamu dari BIN begitu ya. Gak ada yang tahu nih apa maksud dari pengacara ini mengunggah seperti ini. Yang pasti ini pemikiran netizen. Pak Sunan ini mau nunjukin nih kepada warganet bahwasanya dia lagi sedang main-main ke BIN atau ke meluk lagi apalah gitu ya, ke BIN gitu. Nah, cuman sama pemilik akun Instagram Pipa Port Cyber ini ditunjukkan nih versi yang aslinya, bahwasanya yang di-upload atau yang diunggah Pak pengacara Sunan Kalijaga ini merupakan entah konten orang yang sudah ada sejak tanggal 10 Desember 2019 yang lalu. Nah, di sini kalian bisa lihat yang ada komputer ini ada tanggalannya di sini tertera jam 11.47 pagi, lalu di bawahnya itu ada tanggal 10/12/2019. Nah, jadi sama Pak Sunan ini diduga postingan ini di crop, dihilangkan yang ada tanggalan yang ada di komputer itu. Nah, jadi kabarnya setelah si pemilik akun Pipa for Cyber ini mengupload ini, Pak Sunan itu pun langsung menghapus instastory-nya yang seperti ini. Gimana nih menurut kalian guys? Mungkin di sini banyak banget konten kreator yang tidak berani beropini tentang yang di atas ini. Tapi yaudah YOLO aja. Lately sekarang tuh banyak banget akun-akun anonim yang ngomong bahwa dia adalah hacker,
melakukan doxing atau penyebaran data pribadi, melakukan pengancaman untuk membuka data privasi juga. Dan yang aku heran, banyak banget orang-orang malah mengapresiasi dengan adanya anonim-anonim ini guys. Aku kayak bingung banget gitu loh. Nah di sini aku itu ingin membuat surat terbuka untuk institusi ini, yaitu BSSN guys, Badan Cyber dan Sandi Negara. Dan tugas utama BSSN itu adalah untuk melindungi keamanan cyber, terutama ya warga sipil gitu loh. Di kasus ini saya ingin membuat surat terbuka untuk Kepala BSSN, Anugroho Sulistia Budi. Pak, ini bagaimana? Banyak banget loh Pak akun-akun anonim yang mengaku sebagai hacker, meresahkan warga sipil, bahkan di platform sebelah itu sudah melakukan doxing. Aku akan tag akun TikToknya BSSN ya guys di caption. Peristiwa ini tuh sangat menciderai institusi BSSN, melecehkan BSSN, dan memang kalau benar mereka adalah akun-akun yang bisa menghacker, meretas, mengambil data-data itu secara mudah, berarti BSSN telah gagal melindungi keamanan cyber di Indonesia. Gagal kalau itu benar. Dan peristiwa yang aku sebutkan tadi, aku juga ikut mengkritisi kelambannya Kominfo dalam pemblokiran akun-akun yang sudah jelas melakukan doxing dan pengancaman. Itu banyak banget, coba kalian cek Kominfo. Dan kritikan terakhir saya tujukan kepada cyber polisi yang kurang tegas dalam menangani pelaku kejahatan cyber. Ini gimana? Kok banyak banget orang-orang yang sudah terang-terangan mengaku sebagai hacker, mengancam dan melakukan doxing. Ini gimana? Jadi guys, semoga pesan ini tuh bisa disampaikan kepada 3 institusi itu. Dan kita sebagai warga sipil harus melek dan paham tentang privacy dan kejahatan cyber. Kita harus melek hukum dan tahu guys, kita harus mengadu kemana. Terima kasih guys. Buat kang listrik kenapa kok redup? Voltasenya turun apa gimana? Makanya kalau gue bilang nggak usah main hacker-hackeran. Nah sekarang lo kicep kan ditantangin sama Mas Sunan Kalijaga. Ini kata gue mah ya kelompoknya dia nih kebanyakan cosplay. Cosplay jadi artis-artisan, cosplay jadi hacker-hackeran. Terus yang gue bingung ya, pernah tuh statusnya Panda sama statusnya si akun Poltaren ini ya sama-sama ngomongin Pak Roberto. Kata gue, ini kok sama mereka berdua? Apa jangan-jangan udah kenal? Apa siapa nih? Dan yang kagetnya lagi di situ di akun listrik ya yang like siapa? Jaja Raji, Mendal. Sampai gue mikir jangan-jangan ini kelompok ini semua tahu nih. Terus ada aja lagi ya pendukungnya si akun listrik itu, kayak si hoodie hijau tuh kan kemarin berisik banget ya kan. Sekarang apa? Dinonaktifin, nggak bisa di komen ya kan, minimal mah nggak usah dinonaktifin komennya. Terus kata gue malu si hoodie hijau ya, lu kebanyakan konspirasi jadinya keblenger. Kesempatan sekarang ya untuk mempengaruhi orang sampai orang dibilang sebagai buzzernya Nikita Mirzani. Buzzer itu orang yang dikoordinasi atau orang yang dibayar untuk menyampaikan suatu informasi. Fitnah kamu mbak, coba buktikan. Orang-orang yang merasa dibilang buzzernya seorang kakak Nikita Mirzani, coba buktikan. Pernah menerima transferan nggak? Pernah nggak kontak langsung dengan yang namanya Nikita Mirzani? Kalau nggak, kamu fitnah. Pakai baju oranye malah kelihatan bahagia, gokil. Baru kali ini aku ngeliat orang pakai baju oranye mukanya malah sumringah. Niki Mail dengan kibasan rambutnya itu, jadi bingung nih mau respon kayak gimana. Pas disorot tuh sama kamera ya kan, auranya Niki sama Mail gokil, kayak gak kena musibah. Lebih ke welcome to my new fashion era gitu. Tapi serius, gimana pun drama yang dihadapin Niki, tetap semangat ya. Kalau orang lain down, kalau dia keep strong. Mungkin ini namanya the power of wanita Amazon. Yang kita bisa belajar dari case ini, hidup itu emang penuh drama. Tapi kalau bisa dijalani sambil ketawa, kenapa harus stres? Semangat ya buat Kak Niki sama Nail. Tapi kira-kira baju oranyenya nempel berapa lama ya? Banyak yang bilang korban skincare banyak, tapi giliran diminta untuk melapor, alasannya banyak sekali. Tinggalnya jauh, uangnya nggak ada, ribet. Ini sebenarnya korbannya yang nggak niat melapor,
atau memang sebenarnya tidak pernah ada korban. Padahal di video saya sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bahwa para korban tinggal mengumpulkan bukti yang jelas, tanggal pembelian, struk pembelian, kemudian skincare apa yang dipakai, secara jelas dikumpulkan kemudian bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian, bisa juga dilaporkan kepada BPOM, tinggal yang mana yang mau dilapori. Bahkan anggota DPR sudah menunggu surat daripada para korban ini untuk diberikan jadwal RDPU, karena sekali lagi anggota DPR tidak bisa mengundang, harus kita masyarakat yang bersurat. Maka bersuratlah. Di mana-mana, mau di belahan dunia manapun, korban tidak akan pernah bisa ditangani jika tidak ada pelaporan. Maka bagi kalian yang terus-terusan bertanya bagaimana dengan korban, mari yuk segerakan dilaporkan baik ke kepolisian maupun kepada BPOM. Bersurat kepada anggota DPR untuk bisa mendapatkan jadwal RDPU supaya bisa terpampang jelas dan nyata di situ siapa saja korbannya dan dari skincare apa saja. Bagaimana bisa ada ditersangkakan jika tidak ada laporan? Polisi mau bikin laporannya seperti apa? Siapa yang mau ditangkap jika tidak ada pelakunya? Jika tidak ada korbannya, lalu mau bikin laporan fiktif. Dan balik-balik lagi, silahkan dicari tahu dulu produk yang berbahaya dan produk yang kata-katanya digadang-gadang sebagai overclaim itu sangat jauh berbeda. Jadi ini mau korban skincare yang mana nih? Yang berbahaya itu sudah pasti jelas-jelas bertentangan dengan BPOM. Tapi kalau overclaim itu masih jadi perdebatan, standar apa yang digunakan untuk sebuah produk dikatakan overclaim. Sudah ya, sudah cukup bertanya-tanya tentang korban ya. Silahkan para korban, aku full support buat semua korban-korban yang merasa dirugikan dengan adanya skincare abal-abal. Ayo lapor